Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari dua tokoh kita, yaitu Gagak dan Elang. Saya harap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa dipahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat dan subur, hiduplah ekosistem hewan yang lengkap, dimulai dari berbagai jenis pohon sebagai produsen yang menyediakan makanan untuk ulat dan serangga lainnya, hingga harimau sebagai puncak rantai makanan. Dan di antara para penghuni hutan itu, hiduplah dua burung yang memiliki sifat berbeda. Seekor gagak yang cerdas dan gesit, dan seekor elang yang bijak dan tenang. Gagak ini merasa tidak terima dengan penghormatan yang elang dapatkan di hutan ini, di mana elang ditakuti karena memiliki tubuh yang gagah perkasa dan terkenal bijak karena tidak pernah menyombongkan diri. Si gagak merasa ia juga pantas mendapatkan penghormatan seperti yang diterima si elang. Ia adalah burung yang pintar dan gesit, bulunya hitam legam seperti malam yang penuh misteri. Setidaknya itulah yang dipikirkan sang gagak tentang kelebihan yang ia punya. Suatu ketika di bawah naungan langit biru yang cerah, seekor elang terbang tinggi dengan gagahnya. Bulunya yang coklat keemasan berkilau di bawah sinar matahari, dan matanya yang tajam seolah mampu menembus kabut tebal melengkapi keperkasaannya. Si gagak yang sedari tadi memperhatikan hal tersebut merasa sangat jengkel dan menggerutu tidak karuan, hingga tak terasa perutnya mulai terasa kosong. Melepaskan tatapan sinisnya, si gagak segera menepi ke sungai untuk menangkap ikan. Dia menunggu dengan sabar di atas batu, mengamati permukaan air dengan seksama. Hingga 20 menit berlalu, namun ia belum juga melihat satupun ikan muncul ke permukaan. Hingga ia pun beranjak dari batu itu ke lokasi yang lain. Barulah akhirnya dia melihat seekor ikan yang lengah di dekat permukaan. Si gagak bersiap untuk melompat. Tapi tiba-tiba dari balik pepohonan muncul si elang dengan kecepatan yang luar biasa. Cakarnya yang tajam mencengkram seekor ikan lain yang tidak jauh dari lokasi ikan incaran si gagak. Kejadian ini membuat gagak marah besar. Bagaimana tidak, ikan buruannya lenyap bersembunyi ke dalam air dan rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Waktu dan kesabaran yang ia gunakan untuk menunggu ikan terbuang sia-sia. Dilandasi rasa kesal dan irinya yang sudah memuncak, gagak pun segera mengejar si elang. Tak butuh waktu lama. Dengan mengandalkan kegesitan yang ia miliki, ia pun menemukan elang yang sedang bertengger di ranting pohon yang sangat tinggi. Si gagak yang sudah dibutakan oleh rasa lapar pun kalap dan segera menghampiri si elang. Tanpa basa-basi, ia menyerang elang dan mematuk kepalanya dari atas. Elang yang mendapati hal itu pun segera pergi dan menghindar. Ia mencoba bertanya kepada gagak apa yang sebenarnya terjadi. Namun gagak terus menyerang tanpa berniat menjawab pertanyaan si elang. Gagak terus menyerang elang bahkan saat ia sedang terbang. Si gagak tidak mau melepaskan pegangannya di punggung si elang. Menyadari ia tidak akan segera mendapatkan jawaban, elang yang bijak itu pun tanpa kata segera terbang ke langit yang lebih tinggi. Ia tidak berniat meladeni perlakuan gagak dengan adu fisik. Gagak yang tak menghiraukan apa yang terjadi, tiba-tiba merasa mual dan pusing. Dadanya sesak dan ia mulai kesulitan bernapas. Ia pikir rasa laparnya lah yang mengganggu usahanya untuk memberi elang pelajaran. Namun saat ia melihat sekeliling, betapa terkejutnya ia. Baru kali ini ia terbang sampai menyentuh awan. Namun tak sempat menikmati pemandangan itu, rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi, dan sekarang barulah ia sadar bahwa bukan rasa laparnya lah penyebab semua ini,
Tapi tekanan udara di tempat setinggi ini tidak sanggup diterima paru-parunya. Hingga nafas si gagak pun tercekat dan ia pun jatuh dari punggung sang elang. Elang menang tanpa melawan. Si gagak jatuh dengan kecepatan tinggi tanpa bantuan sayap kecilnya. Dan hari ini bisa saja menjadi hari terakhir gagak kita menghembuskan nafas jika saja sang elang yang bijak tidak menyelamatkan si gagak. Ia membawa si gagak ke tepi sungai dan menunggunya hingga sadarkan diri. Dan setelah si gagak sadarkan diri, ia merasa perutnya sudah benar-benar lapar. Namun tidak disangka, di depannya sudah tersedia beberapa ekor ikan. Melihat ikan-ikan itu, mengingatkannya akan semua hal yang baru saja terjadi. Ia dengan rasa malu mulai menyantap ikan pemberian sang elang. Ia mulai mengingat satu persatu saat elang tidak melawannya padahal ia sangat kuat. Dan siapa yang menyelamatkannya jika bukan si elang? Hingga ikan yang sekarang ia santap, siapa lagi yang berbaik hati jika bukan elang yang sedang berada di depannya? Elang yang selama ini dianggapnya sombong, kini sedang menatapnya tenang tanpa kata. Lihatlah teman-teman, hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan kita. Gagak dalam cerita ini bisa kita ibaratkan sebagai segala gangguan yang kita hadapi, seperti ejekan, penghinaan, dan semua yang mengusikmu. Kita punya pilihan untuk melawan dan berkelahi dengan cara mereka, atau menggunakan waktu dan tenaga itu untuk terbang lebih tinggi dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi, berhentilah membuang waktu dengan si burung gagak. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu ketika kamu membiarkannya mengusikmu. Tapi kesulitan itu akan hilang ketika kamu memperbesar kualitas dirimu. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.